Sudah berpindah slide-nya? Sudah, oke. Nah ini Bapak Ibu, di PMM mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mencoba-coba buka ya, dan sudah, kalau berdasarkan dashboard yang kami terima, sudah banyak juga yang mengisi dan sudah menyelesaikan SKP-nya ya, Alhamdulillah. Walaupun kita baru hari ini sosialisasi. Nah ini tampilan di PMM, ini untuk menu pengelolaan kinerja ya. Ini nanti seperti gambar ini, maka nanti Bapak Ibu akan melihat nanti menu apa yang akan tampil. Nah, Bapak Ibu, pengelolaan kinerja di PMM ini adalah alat bantu seperti disampaikan Pak Adit tadi ya, memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual. Nanti SKP-nya akan lebih kontekstual. Nah, juga untuk pengembangan karir, kemudian kualitas pembelajaran murid nanti ujungnya ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada 3 tahapan nanti pada pengelolaan kinerja ini, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penilaian. Nah, ini penilaian nanti akan dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, pada perencanaan nanti apa saja yang akan kita lakukan, nanti kita lanjutkan. Nah ini tadi sudah disampaikan Pak Aditya ya, manfaat dari bagi guru, kemudian bagi Pak sekolah. Nah ini landasan hukumnya tadi, mengapa sebagai transformasi ya dari pengelolaan kinerja kepala sekolah dan guru tadi, berdasarkan Permen RB nomor 6 dan Permen RB nomor 1 tahun 2023. Tadi sudah disampaikan Pak Adit. Nah ini perhitungan angka kredit yang lama bagi kita sebelum menggunakan kinerja ya. Kemudian di sini nantinya mungkin sudah disampaikan Pak Adi juga bahwa penilaian angka kredit itu tidak lagi menggunakan dupak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian akan dilihat angka kreditnya itu berdasarkan konversi dari nilai kinerja Bapak Ibu sekalian. Misalnya di sini kalau dia sangat baik, cukup atau kurang, ini ada persentase pengalinya. Kemudian jenjang jabatannya, ahli pertama misalnya 12,5, ahli muda 25, maka nanti sesuai dengan predikat dari kinerja yang Bapak Ibu dapat dari pimpinan atau dari kepala sekolah. Misalnya predikatnya baik, maka dia akan 100%. Kalau misalnya di ahli muda, berarti dalam 1 tahun dia akan mendapatkan angka kredit 25. Jadi ke depan tidak lagi menggunakan dupak untuk mengajukan angka kredit. Maka nanti berdasarkan hasil predikat kinerja inilah nanti yang akan Bapak Ibu konversikan menjadi angka kredit. Nah, dari transformasi ini Bapak Ibu, karena nanti kita bisa melihat perbandingan sebelum dan sesudah. Apa kelebihan ya dari sesudah kita menggunakan ini nanti di PMM ini. Di sini ada 3 hal. Pertama, merdeka dari beban administrasi, kemudian merdeka memilih indikator yang relevan, dan merdeka untuk unjuk kerja atau unjuk kinerja yang berdampak. Nah ini administrasi tentu nanti kita akan tidak lagi direpotkan dengan administrasi yang selama ini kita buat ya, nanti akan lebih simpel, dokumen akan diuploadnya itu. Nah ini penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi ya dengan PMM kan, kemudian lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan. Kemudian merdeka memilih indikator yang relevan, maka nanti Bapak Ibu akan disiapkan oleh Kemdikbud subindikator yang Bapak Ibu akan pilih ya, sesuai dengan rapor pendidikan itu. Dan mereka untuk unjuk kinerja. Nah, maka nanti Bapak akan bisa memilih rencana hasil kinerja yang Bapak Ibu akan lakukan. Nah, ini nanti sebagai juknis sudah terbit Perjanjian Ketika 7607. Bapak Ibu silakan nanti di-download ya. Inilah menjadi dasar juknis ya, juknis dari untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Apa manfaatnya tadi juga sudah disampaikan ya. Kemudian ini Bapak Ibu dari pengelolaan kinerja ini ada 4 variabel nanti yang akan dilakukan penilaian ya seorang pegawai. Yang tadi ada praktek kinerja, kemudian ada pengembangan kompetensi, ada perilaku kinerja, dan ada dokumen akuntabilitas. Nah, nanti Bapak Ibu dalam penyusunan SKP, Bapak Ibu akan menentukan nanti ya rencana hasil kerjanya, kemudian perilaku kerja, sehingga nanti bisa dilakukan penilaian oleh kepala sekolah nanti. Nah, nanti pada praktik kinerja nanti ada wali akan menyusun SKP nanti, akan menyusun SKP, kemudian nanti akan memilih pengembangan kompetensinya, akan memilih perilaku kerja, dan nanti pada saat proses berikutnya nanti akan ada unggah dokumen. Jadi tahapannya itu ada praktik kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan dokumen akuntabilitas yang wajib nanti dikumpulkan. Nah inilah nanti dokumen ini nanti yang dikatakan sudah terintegrasi dengan kinerja pada BKN ya, ini kerja di aplikasi kinerja BKN. Lanjut dulu. Nah ini nanti penilaiannya untuk praktik kinerja itu
praktik kinerja dilakukan kepala sekolah dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja ya. Nanti ini akan dinilai juga untuk guru juga ya. Kalau praktik kinerja itu dinilai, kemudian nanti pengembangan kompetensi, pilihan kegiatan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dari pegawai atau guru atau kepala sekolah itu akan dipertimbangkan, kemudian perilaku kinerja itu akan dinilai, kemudian nanti ada dokumen yang akan dikumpulkan. Nah, ini nanti komponen-komponen dari kinerja yang akan dinilai. Nah, sekarang kita lihat alurnya ya. Alurnya ini nanti pertama Bapak Ibu akan menyiapkan sasaran kinerja dulu atau SKP. Nah, dari SKP ini nanti Bapak Ibu akan memilih satu subindikator ya dari 8 subindikator yang nanti diturunkan dari dimensi D pada D1 itu di rapor pendidikan. Nanti akan memilih salah satu indikator saja. Nah, kemudian nanti di tahap berikutnya di siklus peningkatan kinerja pegawai, inilah siklusnya ya. Dalam satu siklus itu ada 5 tahapan, mulai dari diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Nah, ini nanti tahapan ini nanti dilakukan selama periode berikut. Kemudian penilaian kinerjanya ya. Oke, lanjut dulu. Nah, tahapan-tahapan ini Bapak Ibu pada diskusi persiapan, upaya merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari dan jadwal observasi kinerja. Nah, nanti akan disampaikan ya pada simulasi nanti. Kemudian observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut sampai ke refleksi tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu periodenya itu nanti mulai dari Januari sampai ke bulan Juni. Nah, mulai Januari lini masanya Bapak Ibu nanti akan menyusun SKP dulu. SKP di bulan Januari ini nanti untuk penyusunan SKP-nya itu diharapkan 1 sampai tanggal 15 guru sudah mengajukan SKP-nya, dan juga untuk kepala sekolah ini diinformasikan dari tim PMM bahwa mulai tanggal 15 mudah-mudahan kepala sekolah baru bisa menyusun SKP-nya itu melalui PMM. Kalau sekarang belum bisa ya, karena belum tersedia untuk fiturnya itu. Dan nanti diharapkan mudah-mudahan tanggal 15 kepala sekolah sudah bisa mulai mengisi SKP di PMM. Nah, tahapan berikutnya yang disampaikan tadi ada sampai E tadi itu di bulan Februari itu diskusi persiapan, kemudian nanti bulan Maret observasi kinerja. Nah, observasi kinerja ini Bapak Ibu nanti setiap guru akan dilakukan observasi oleh guru pada saat pembelajaran. Observasi pembelajaran ini untuk melihat nanti sebagai baseline-nya ya, baseline dari kinerja yang akan dilakukan oleh seorang guru. Kemudian pada April itu upaya tindak lanjut, bulan Juni refleksi tindak lanjut dan penilaian. Begitu juga untuk periode kedua nanti pada bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi 1 tahun itu ada 2 kali penilaian, periode Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Maka nanti untuk penilaian dari masing-masing kinerja ini nanti tentu yang dikatakan tadi misalnya muda T25 itu untuk 1 tahun. Maka nanti kalau dia baru 1 semester, artinya nilainya sebagian atau separuh ya dari kinerjanya tadi. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan didemokan oleh Bu Rani ya untuk bagaimana memilih ini, melakukan penyusunan SKP. Nanti Bapak Ibu akan memilih dari 8 subindikator ini berdasarkan dari raport pendidikan. Nah, tapi yang muncul di raport pendidikan itu Bapak Ibu bukan tulisan ke-8 subindikator ini. Yang ada di raport adalah yang di bawah ini keterangannya ya. Seperti keteraturan suasana kelas itu adalah bagian dari D1.1 manajemen kelas. Kemudian juga penerapan disiplin positif, D1.1 adalah manajemen kelas. Nah, maka nanti yang dilihat di raport itu adalah indikator level 2-nya yaitu manajemen kelas. Kemudian untuk indikator berikutnya, di sini ada D1.2 itu dukungan psikologis. Itu ada subindikator yang akan Bapak Ibu pilih nanti. Ada umpan balik, konstruktif, ada perhatian dan kepedulian, ada ekspektasi pada peserta didik. Nah, ini bagian dari D1.2 dukungan psikologis. Kemudian D1.3 adalah metode pembelajaran. Itu ada 3 subindikatornya, aktivitas interaktif, kemudian interaksi yang adaptif, dan instruksi pembelajaran. Nah, ini bagian dari metode pembelajaran. Sehingga nanti Bapak Ibu, nanti di menu pada PMM itu akan kelihatan nanti
Bapak Ibu klik nanti di bagian rapor pendidikannya itu, maka akan muncul nanti tanda rapor Bapak Ibu. Ada yang merah, ada kuning, ada hijau ya. Misalnya nanti di manajemen kelas, di sini merah. Kemudian di dukungan psikologis, warna kuning, dan metode pembelajaran, dia baik, warna hijau. Maka yang menjadi prioritas yang Bapak Ibu akan pilih untuk menjadi, akan dijadikan SKP nanti adalah yang warna merah dulu. Atau nanti kalau tidak ada yang merah, yang kuning dulu. Kalaupun nanti hijau semua, maka nanti dilihat yang mana dari nilainya yang paling rendah dan seterusnya ya, seperti kita di rapor pendidikan. Nah ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja nanti dari 8 ini, maka nanti Bapak Ibu akan meneruskan sampai nanti tahap-tahap penyusunan SKP-nya. Nah kemudian Bapak Ibu, ada setelah Bapak Ibu nanti mengisi atau memilih salah satu subindikator itu, Bapak Ibu nanti akan memilih rencana hasil kerja. Nah ini rencana hasil kerja inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Adit, bahwa ini sudah disiapkan oleh aplikasi atau oleh Kemdikbud, Bapak Ibu tinggal memilih. Nah ini nanti ada poin-poinnya yang akan Bapak Ibu pilih. Nah itu nanti ditetapkan bahwa satu semester itu minimal 32 poin, itu minimal ya. Nah, lebih dari itu juga lebih baik ya. Nah di sini contoh misalnya nanti rencana hasil kerja yang akan Bapak Ibu pilih, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nanti akan ada pelatihan di Bapak Ibu secara mandiri di PMM ya, beserta aksi nyatanya. Maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan poin 8. Apa bukti fisiknya? Nanti adalah sertifikat topik dari PMM tersebut. Nah ini poinnya 8. Nah maksudnya Bapak Ibu akan pilih ini nanti, maka akan dapat poin 8. Dan seterusnya ya. Misalnya ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan atau observasi praktik pembelajaran. Nah, maka nanti akan mendapatkan poin 8. Apabila Bapak Ibu nanti memilih ini ya, maka akan secara langsung nanti akan dipraktekkan oleh rekan kita Bu Rani ya. Nah, nanti akan banyak pilihan ya. Seperti ini ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas. Belajar dengan mengadakan minimal 3 kali kegiatan berbagi praktik baik. Nah ini ada 3 kegiatan setara dengan 36 poin. Nah ini ada sertifikat, ini poinnya 36. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah itu juga dapat poin, itu poinnya 8. Kegiatan berdurasi 2-3 jam. Nah ini misalnya ya. Kemudian seterusnya ya, nanti Bapak Ibu bisa ya memilih sesuai dengan dari rencana hasil kerja yang akan Bapak Ibu lakukan dalam rangka menjawab tadi yang 8 ini ya, yang Bapak Ibu pilih, salah satu yang Bapak Ibu pilih. Nah ini. Kemudian juga ada rencana pilihan nanti ya. Kalau tadi, nah ini ada yang pilihannya atau tambahannya, bukan pilihan, tambahan ya. Tadi utama, yang ini tambahan. Misalnya dia menjadi wakil kepala sekolah, menjadi kepala pustakaan, menjadi ketua program keahlian, dan seterusnya, menjadi wali kelas, pembina OSIS, itu akan ditambahkan sebagai rencana hasil kerja tambahannya. Nah, itu banyak ya yang harus bisa dipilih. Nah, ini untuk kepala sekolah, ada 8 indikator juga ya, tapi memang belum bisa dibuat sekarang untuk kepala sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi saya sampaikan komponen-komponennya ya untuk penilaian itu. Ada diskusi persiapan sampai ke refleksi tindak lanjut. Nah, kemudian apa saja yang dinilai adalah dari upaya refleksi, kemudian upaya mempelajari dan perubahan praktiknya. Nah, di sini nanti akan menjadi penilaian oleh kepala sekolah. Nah, tapi untuk penilaian ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian ada nanti perilaku kinerja. Perilaku kinerja ini Bapak Ibu akan Bapak Ibu pilih juga nanti di SKP ya. Ini berdasarkan mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar atau mungkin melihat di kegiatan-kegiatan dalam kegiatan kita ada berakhlak ya. Berakhlak itu perilaku kinerjanya. Berakhlak itu adalah singkatan dari berorientasi pada pelayanan, itu adalah berorientasi pada pelayanan. Bagaimana pegawai memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik, kemudian rekan sejawat dan masyarakat, apakah pegawai ramah, cekatan, solutif, dan seterusnya. Ini adalah perilaku berorientasi pada pelayanan. Kemudian ada perilaku akuntabel, perilaku kompeten, perilaku harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nanti Bapak Ibu di SKP akan mengisi nanti ke-7
dari perilaku ini nanti. Nah, bagaimana pengembangan potensi? Nah, ini tadi sudah kita sampaikan bahwa di pengembangan kompetensi itu ada skala prioritas, ada juga nanti kategori sebagai perannya sebagai apa gitu ya. Seperti tadi misalnya di program prioritas ada guru penggerak, kemudian sekolah penggerak, pendidikan profesi guru, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data. Ini adalah program-program prioritas. Nah, yang Bapak Ibu lakukan seperti misalnya di IKM menjadi narasumber berbagi praktik baik. Nah, itu juga termasuk di skala prioritasnya. Kemudian ada juga sebagai kontributor ya, pada ini kontributor. Ada sebagai penggerak, nanti Bapak Ibu sebagai penggerak di organisasi penggerak atau di komunitas belajar ya. Bukan dari komunitas belajar maksudnya ya, atau dari asesor, narasumber dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu kategorinya ada termasuk pelatihan, kemudian ada termasuk pengembangan kompetensi selain pelatihan. Nah, pelatihan itu bisa nanti di komunitas belajar. Nah, ini terkait dengan rencana hasil kerja yang akan Bapak Ibu pilih nanti. Nah, ini tadi yang ada poin-poin tadi ya. Ada 8 poin, 12 poin. Itu ada pelaksanaan kinerja. Bapak Ibu sekalian, ini gambarannya ya, gambaran awal dulu, maka nanti akan terlihat jelas bagaimana membuat SKP-nya. Akan dijabarkan langsung oleh rekan kita Ibu Rani ya, selaku mewakili guru. Kan nanti akan terlihat seperti apa yang saya paparkan ini, bagaimana memilih rencana hasil kinerja, bagaimana memilih perilaku, sampai nanti ke rangkuman. Saya kira untuk konsep awal saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan yang sudah mengawali dengan materi substansi pengelolaan kinerja guru. Terima kasih Pak Ihsan, mohon tetap di tempat ya karena kita langsung panel. Kita lanjutkan dengan Ibu Rani Nawangsari terkait dengan simulasi penyusunan SKP. Kepada Ibu Rani Nawangsari kami persilakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Suara saya terdengar jelas Pak? Ya, jelas Bu. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu hebat semua. Sore hari ini saya Rani Nawangsari, saya guru kimia dari SMA Negeri 2 Ogan Komering Ulu. Saya ingin memsimulasikan, mempraktekkan bagaimana pengisian e-kinerja di PMM. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak? Sudah, Bu Rani, sudah terlihat? Baiklah. Nah, Bapak Ibu. Izin Ibu Nawangsari. Halo Bu. Ya, halo. Karena tadi ada pertanyaan, Ibu bisa mendengar suara saya Bu? Bisa. Ya, bolehkah diawali dari dari nol Bu? Karena tadi ada pertanyaan dari di chat ini, di PMM-nya tuh di mana? Nah, mulai dari nol Bu. Oke, baik, silakan Bu. Ya, baik Bapak. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari nol. Ini halaman saya berganti tidak Bapak? Berganti. Oke. Kita buka browser, kita ketikkan Merdeka Mengajar. Sudah begitu, kita klik Merdeka Mengajar yang paling atas, atau bisa ke https://guru.kemendikbud.go.id. Kita buka. Nah, ini ya Bapak Ibu, nanti dia langsung ke Merdeka Mengajar, seperti ini. Atau mungkin saya logout dulu ya, sebentar Bapak Ibu. Saya logout dulu. Saya tidak bisa logout sebentar. Nah, begini Bapak Ibu ya, kalau pertama kali
masuk di PMM, Merdeka Mengajar atau guru.kemendikbud.go.id. Ini adalah tampilan awalnya. Setelah tampilan awal seperti ini, silahkan Bapak Ibu klik yang pojok kanan atas warna biru untuk buka PMM. Nah, nanti diarahkan masuk ke platform Merdeka Mengajar. Nanti Bapak Ibu klik masuk. Nah, nanti ditanya akunnya mana. Nah, ini Bapak Ibu pilih akun. Mungkin Bapak Ibu sudah punya akun di situ. Kalau belum, Bapak Ibu masukkan akun belajar.id yang Bapak Ibu miliki. Nah, usahakan akun belajar.id yang Bapak Ibu miliki, jika memiliki 2 atau 3 akun atau mengajar di beberapa sekolah, itu Bapak Ibu pilih yang sekolah induk. Sekolah induk. Nanti misalnya ada SMA dan SMK, ada di SD, di SMP, seperti itu. Usahakan itu buka di akun yang sekolah induk. Nah, ini saya sudah ada akunnya. ranisari11@guru.sma.belajar.id. Maka silakan langsung diklik saja. Seperti ini. Nah, nanti ada pernyataan mengajar meminta akses tambahan ke akun Google Anda. Nah, seperti ini. Nanti langsung klik saja lanjutkan. Nah, nanti kalau sudah langsung dia masuk ke platform Merdeka Mengajar. Nah, sudah ini platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu nanti bisa langsung cari pengelolaan kinerja. Di sini ada pengelolaan kinerja. Silakan diklik. Tetap di sini. Nanti ada ya, buka sistem di komputer atau laptop, tetap di sini. Nah, ini adalah tampilan pengelolaan kinerja guru. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Di sini ada isi perencanaan kinerja, dan di bawahnya juga ada alur pengelolaan kinerja seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Iksan tadi. Di sini juga dijelaskan lagi untuk pekerjaan kita di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, jika Bapak Ibu butuh referensi, di sini juga sudah disiapkan referensi, bahan bacaan, dan video sebagai teman pembimbing Bapak dan Ibu mengelola kinerja. Nah, ini bagian paling atas, ini adalah perencanaan kinerja. Nah, kita klik yang lanjut perencanaan kinerja. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di perencanaan kinerja, ini ada 5 poin. 1, praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Ini untuk periode semester pertama Januari sampai Juni 2024. Nah, yang harus Bapak Ibu amati di sini adalah mungkin antara Bapak Ibu di satu sekolah dengan sekolah lain berbeda. Di sini ada 8 indikator yang ada, seperti yang dijelaskan Pak Iksan tadi, ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi nanti ada yang berwarna merah, seperti ini 2 merah. Ada yang kuning, seperti ini kuning ya, di metode mengajarnya kuning. Dan ada yang hijau. Nah, prioritas utama yang harus Bapak dan Ibu pilih adalah yang merah terlebih dahulu. Jika tidak ada yang merah, boleh ke kuning. Seperti itu. Tetapi jika ada yang merah, prioritaskan yang merah terlebih dahulu. Nah, ini dimensi prioritasnya adalah manajemen kelas. Di sini penerapan disiplin positif atau keteraturan suasana kelas. Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung, ini adalah disediakan rekomendasi berdasarkan rapot pendidikan satuan pendidikan Anda, bisa diklik. Nah, di sini terlihat manajemen kelasnya kurang, pendukung psikologisnya baik, metode pembelajarannya cukup. Ini di kualitas pembelajaran. Kalau mau lebih lanjut bisa ke sistem rapot pendidikan, nanti diarahkan ke rapot pendidikan sekolah. Kalau sudah mengerti, cukup klik saya mengerti. Akan kembali ke sini lagi. Nah, di sini kita pilih salah satu, umpamanya penerapan disiplin positif. Jadi setelah berdiskusi atau Bapak Ibu merefleksi, sepertinya yang lebih urgent untuk
diatasi terlebih dahulu dan ditingkatkan kinerjanya adalah penerapan disiplin positif, maka kita pilih yang penerapan disiplin positif. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah, nah Bapak Ibu di pojok bawah ada ke pengembangan kompetensi di sini. Bapak Ibu klik. Nah, nanti dia diarahkan ke sini, pengembangan kompetensi. Nah, ini pengembangan kompetensinya ini sudah ada. Ini saya hapus dulu bentar. Nah, ini ya. Ini kita total poinnya 32 poin. 32 poin ini adalah poin yang harus kita kumpulkan dalam satu semester, Bapak Ibu. Nah, di sini ada rencana hasil kerja, RHK-nya. Kita tinggal pilih, Bapak Ibu. Nah, kalau kemarin kita kinerja yang BKN itu kan kita input sendiri. Kalau ini tidak, kita tinggal pilih sesuai yang kira-kira dalam satu semester ini kita bisa mengerjakan yang mana. Nah, ini ada banyak Bapak Ibu ya. Nah, saya lihatkan di sini lebih detail. Nah, di sini ada sekitar 18 poin yang bisa dipilih. Nah, ini ya. Pertama, peningkatan kompetensi sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, untuk poin nomor 1, peserta pelatihan mandiri, ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan satu topik di PMM, pelatihan mandiri, ini 8 poin. Tetapi, jika Bapak Ibu sudah punya sertifikatnya, itu tidak bisa dipakai lagi kalau terbitan tahun 2023. Yang bisa dipakai adalah dari Januari sampai Juni 2024. Jadi selama 6 bulan ini nanti Bapak Ibu menyelesaikan topik, bisa berapa topik? Satu topik 8 poin. Nah, Bu saya sudah mengerjakan semua. Oh ya, berarti nomor 1 bisa lewat. Kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini Bapak Ibu ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, di sini seandainya Bapak dan Ibu melakukan observasi terhadap rekan sejawat. Misalnya guru bahasa Inggris ada 3. Nah, bisa tuh saling supervisi bergantian. Di sini satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian dengan rekan sejawat, ini 8 poin. Nah, nanti dibuat laporannya beserta rekan sejawat yang menjadi mitranya. Nah, ini Bapak Ibu kan sudah pasti melakukan praktik pembelajaran dan disiapkan satu observernya, ini dibuat laporannya, maka poinnya adalah 8 Bapak Ibu. Begitu. Nah, lalu di sini juga Bapak Ibu bisa memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, kalau Bapak dan Ibu di sekolahnya ada komunitas belajar, nah itu bisa dihidupkan lagi Bapak Ibu. Kalau belum hidup, kalau sudah hidup makin digalakkan lagi untuk berbagi praktik baiknya. Nah, sebagai penggerak komunitas, Bapak dan Ibu untuk 3 kegiatan itu setara dengan 36 poin. Nah, jadi komunitas belajar baik di sekolah Bapak Ibu, mungkin ada di MGMP atau di komunitas yang lain, itu bisa dikeluarkan sertifikatnya oleh ketua komunitas atau oleh kepala sekolah kalau komunitas belajarnya sekolah. Nah, ini 36 poin jika ada 3 kegiatan. 3 kegiatan serta 36 poin. Nah, lalu ini ada narasumber berbagi praktik baik. Ini juga poinnya 8. Nah, ini kalau narasumber Bu, saya belum menjadi narasumber. Jika Bapak Ibu menjadi peserta dalam kegiatan webinar dari Kombel gitu ya Bapak Ibu, ya kan sering di PMM itu ada webinar, itu sertifikatnya dihargai 4 poin Bapak Ibu. Nah, jadi kalau komunitas belajar Bapak Ibu mengadakan webinar atau berbagi praktik baik, Bapak Ibu sebagai peserta itu sudah 4 poin untuk satu sertifikat. Kalau Bapak Ibu buat mengikuti 2 atau 3, tinggal dikalikan saja. Nah, begitu selanjutnya sampai 18 poin. Nah,
Jadi saran saya tidak harus takut dengan poin yang 32. Kalau Bapak Ibu ada komunitas belajar, dihidupkan lagi. Di situ adalah banyak poin-poin bisa didapat dari kegiatan komunitas belajarnya. Nah, untuk yang sertifikat guru penggerak, itu memang dihargai 128 poin jika sertifikat guru penggerak itu bertanggal dalam periode penilaian. Jadi dari Januari sampai Juni 2024. Kalau terbit sebelum itu, maka tidak diakui. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut lagi ke pengelolaan kinerja. Nah, jadi di sini saya mengisi sebagai peserta praktik baik. Nah, saya ikut webinar gitu ya, sebagai peserta berbagi praktik baik. Nah, kegiatannya satu semester ini saya akan mengikuti 3 kegiatan. Bapak Ibu pilih 3 kegiatan saja. Nah, seperti ini. Ini sudah 12 poin, kurangnya tinggal 20 poin Bapak Ibu. Nah, lanjut kita klik tambah untuk RHK yang lain lagi. Nah, ini sudah menjadi serta berbagi praktik baik. Lalu tambah yang lainnya lagi. Mau apa ya saya? Nah, Bapak Ibu tinggal pilih mana yang Bapak Ibu bisa kira-kira mengikutinya. Nah, sepertinya saya ikut pelatihan mandiri. Nah, mengikuti peserta pelatihan mandiri. Nah, saya ikut. Oh, saya mau dua kegiatan pelatihan mandiri di PMM. Nah, oke, silahkan buat 2. Nah, ini nanti di atas ada totalnya 28 poin, berarti tinggal kurang 4 poin lagi. Nah, tinggal tambah lagi, kita kurang 4 poin. Nah, apa ya kira-kira yang saya bisa ikuti? Nanti Bapak pilih di sini. Nah, saya menjadi penggerak komunitas belajar. Saya punya sebagai sekretaris komunitas belajar. Nanti komunitas belajar kami akan melakukan kegiatan berbagi praktik baik. Nah, dengan komunitas belajar tetangga, dengan sekolah-sekolah sekitar, monggo silahkan dipilih. Nah, ini sudah 36 poin untuk 3 kegiatan berbagi praktik baik sudah 36 poin. Nah, di sini 64 sudah lebih dari 32 poin. Nah, jika Bapak Ibu sudah merasa cukup, boleh lebih dari 32 untuk jaga-jaga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa langsung klik ke tugas tambahan. Nah, ini tugas tambahan. Tugas tambahannya Bapak Ibu, di sini ada tugas tambahan. Nah, tugas tambahannya ini kan opsional. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Untuk RHK ini Bapak Ibu, nanti kepala sekolah itu akan menilai apakah kita sanggup atau tidak melakukan RHK ini. Jadi Bapak Ibu buat rencana dulu, nanti oleh kepala sekolah dinilai apakah sanggup, tidak sanggup. Jadi boleh Bapak Ibu isi sesuai kemampuan Bapak dan Ibu dulu. Jadi sebelum nanti didiskusikan dengan kepala sekolah itu masih bisa dirubah lagi. Nah, ini di rencana hasil kerjanya untuk tugas tambahan. Silahkan dipilih Bapak Ibu ya. Kalau saya wakil kepala sekolah, saya klik wakil kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, karena ini tugas tambahannya opsional, ini tidak mendapatkan poin. Tidak seperti yang pengembangan kompetensi tadi, ada poinnya. Kalau di sini tidak ada poinnya. Karena ini adalah opsional, karena tidak semua guru mendapatkan tugas tambahan. Tugas tambahan saya hanya piket. Nah, seandainya hanya piket gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada piket wali kelas, kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas, pembina OSIS gitu ya. Nah, terus pembina ekstrakurikuler, koordinator PKB gitu, Bapak Ibu, ini ada semua di sini. Nah, kalau saya hanya guru piket, Bu, oke, ada di sini disiapkan sudah guru piket, kita klik saja guru piket. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah dirasa cukup, bisa langsung ke perilaku kerja. Nah, kalau perilaku kerja ini Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu bisa pilih kalau orientasi layanannya, kalau kata Pak Iksan tadi berakhlak, ini yang mana? Layanannya bisa memahami kebutuhan peserta didik dan bisa memenuhinya,
bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Atau bisa juga pilih yang melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kinerja. Bapak Ibu pilih salah satu yang kira-kira Bapak dan Ibu bisa lakukan dalam orientasi pelayanan. Nah, seperti ini. Nah, indikatornya ini ya Bapak Ibu, sudah indikatornya ramah kepada peserta didik. Nah, terus bagaimana Anda dapat menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini juga kita tidak usah menulis karena sudah ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam sapa dengan ramah, mengomunikasikan informasi yang aktual dan akurat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Mungkin saya mengucapkan salam dan sapa, itu indikator wujud perilaku yang akan saya lakukan adalah mengucapkan salam dan sapa dengan ramah, seperti itu. Nah, lalu kita ke akuntabel. Nah, di sini juga sudah ada indikator yang akan kita fokuskan di tahun ini apa. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja, sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah memikirkan kalimatnya lagi, mengetiknya lagi, tidak. Di sini sudah ada, tinggal pilih saja. Nah, di akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Disingkat berakhlak, gitu ya, berakhlak. Nah, jika semua sudah Bapak Ibu isi, Bapak Ibu bisa ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini berisi semua yang sudah Bapak Ibu isi dari pengembangan dari praktik pembelajaran hingga ke perilaku kinerja. Nah, ini RHK utamanya meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Guru akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Nah, targetnya tingkat upaya penerapan disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan di kelas yang disepakati bersama. Nah, bukti dukungnya ada hasil penilaian observasi kinerja guru. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa nanti Bapak Ibu juga akan diobservasi dan hasil observasinya nanti diisikan melalui PMM Bapak Ibu. Kalau biasanya kita diobservasi oleh guru pakai lembar observasi, di checklist gitu ya. Nah, sekarang hasilnya itu langsung di PMM. Nanti ada disiapkan oleh PMM pada saatnya nanti di bulan Maret, April ya, Februari, Maret, April, kita melakukan penilaian observasi kinerja guru oleh kepala sekolah atau tim yang ditunjuk kepala sekolah. Jadi nanti langsung isinya di PMM, Bapak Ibu ya. Nanti bagaimana Bapak Ibu penguasaan kelas, pendahuluannya, refleksinya, umpan baliknya, sehingga nanti juga di situ ada Bapak Ibu mengisi apa yang harus Bapak tingkatkan dari hasil observasinya tadi. Jadi nanti akan ada diskusi dan komunikasi antara Bapak dan Ibu dan tim observernya. Seperti itu. Nah, semua ada di PMM. Kalau selama ini kan tidak. Nah, baru dibuat laporan observasi, laporan supervisi ketika mau ada PPKS kan. Nah, sekarang tidak, semuanya terekam di PMM. Seperti itu, termasuk umpan balik dan refleksi yang ada. Jadi semua kinerja kita itu akan terekam dengan baik di PMM. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu, ini sertifikat tadi sampai di kerja tambahan, hasil kerja tambahan. Hasil kerja tambahan tadi yang wakil kepala sekolah, terus guru piket, seperti itu. Di sini ada semua hasil tambahannya, dan di sini juga ada perilaku kerja kita yang berakhlak tadi. Nah, di sini indikatornya apa, perwujudannya seperti apa, apakah kita sudah melakukannya atau belum nanti ya di penilaian kinerja kita di 1 semester berjalan. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada ya rencana hasil kerja. Di sini juga nanti Bapak Ibu mungkin ada KOSP. Nah, ini KOSP nanti diupload oleh kepala sekolah. Jadi apakah Bapak Ibu peningkatan pembelajaran sesuai dengan KOSP, termasuk juga dokumen kehadiran nanti diupload oleh kepala sekolah Bapak Ibu.
Jadi semuanya terekam dalam satu PMM. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kalau semuanya sudah ada di rangkuman seperti ini, lanjut ajukan. Nah, di sini ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ajukan atau seandainya mau diskusi lagi bisa simpan di draft Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini saya simpan dulu jika nanti ada yang ingin ditanya lagi karena kalau sudah diajukan tidak bisa back lagi. Oke, demikian simulasi pengisian kinerja untuk guru. Nanti setelah disetujui oleh kepala sekolah dan disepakati oleh guru, baru kita masuk ke bulan Februari, Maret, dan selanjutnya. Saya kembalikan lagi ke Pak Sugi. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu, terima kasih. Alhamdulillah sudah menyampaikan secara jelas bagaimana menggunakan fitur dalam membuat perencanaan SKP melalui PMM. Baik, terima kasih Bu Rani, sudah banyak pertanyaan ini terkait yang Ibu sampaikan. Untuk itu ditahan dulu. Kita lanjut ke Ibu Ria Witasari, bagaimana cara melakukan persetujuan SKP guru. Kepada Ibu kami persilakan. Mungkin sebelum lanjutkan Pak Sugi, ada tambahan? Oke. Bu Ria sudah ya. Oke, silakan Bu. Ya, Bapak sekalian, tadi yang ditampilkan oleh Bu Rani memang belum diajukan ya. Dan nanti belum diajukan. Kalau nanti Bapak Ibu sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu susun baru diajukan, sehingga nanti akan masuk ke akun kepala sekolah ya. Kepala sekolah, sehingga nanti kepala sekolah bisa melihat guru-guru yang sudah mengajukan SKP tersebut untuk nanti akan diperiksa oleh kepala sekolah. Nah, nanti kepala sekolah punya hak untuk menilai kembali, bisa nanti menambah atau mengurangi atau nanti merubah, tapi itu tentu harus ada dialog ya, dialog antara guru dengan kepala sekolah. Nah, sehingga nanti diharapkan tidak terjadi setelah disetujui oleh kepala sekolah, maka nanti terjadi perbedaan-perbedaan yang tidak disepakati. Nah, maka nanti di akhir setelah disetujui kepala sekolah tersebut, maka guru juga akan menyepakati dan nanti disepakati SKP tersebut sehingga betul-betul nanti bisa dilaksanakan. Nah, untuk bagaimana menyetujui menyetujui ajuan dari guru ini, maka Bu Ria akan mendemokannya. Silakan Bu Ria. San? Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan, Kepala Dinas Provinsi atau yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Region 7 BKN, Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, Bapak Ibu Guru, serta semua hadirin yang berada di ruang Zoom ini. Terima kasih kepada Balai Guru Penggerak yang sudah memberikan kesempatan untuk mensimulasikan bagaimana kinerja ini setelah tadi disampaikan oleh Ibu Rani dari SMA 2 Oku, karena kita tidak dalam satu sekolah, namun ini mungkin tidak menutup pemahaman dari Bapak Ibu semua nanti yang hadir di sini. Izin saya share screen, Pak Iksan. Silakan Bu. Sudah terlihat, Pak? Sudah muncul, sudah jelas Bu Rani? Sudah terlihat, Bapak? Ya, sudah. Iya, Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu, jadi saya tidak memberikan informasi tampilan awal, itu sama Bapak dan Ibu ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rani tadi. Jadi kita tinggal masuk ke platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian kita nanti akan melihat kinerja, dan kalau kita sebagai kepala sekolah di sini,
tampilan di beranda kita seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, baik, tampilan awal seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi tinggal kita melihat di sini ada keterangan Bapak Ibu guru. Jadi ada keterangan khusus untuk kepala sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, ini perlu diingatkan nanti Bapak Ibu kepala sekolah bahwa untuk penanggalan perencanaan ini paling akhir di tanggal 31 Januari. Nah, setelah itu Bapak Ibu lihat di sini ada muncul keterangan periksa. Bapak Ibu karena saya dari SMA 1 Sembawa, nanti muncul sendiri Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu sudah menggunakan akun Belajar ID Bapak dan Ibu. Kemudian saya klik ini ya Bapak dan Ibu. Nah, maka akan muncul tampilan di sini Bapak dan Ibu. Jadi ini ada data guru saya yang berjumlah 35 guru. Kemudian dari 35 guru yang ada di SMA Negeri 1 Sembawa, yang perlu disetujui itu ada 13 orang. Nah, kemudian yang belum mengajukan itu ada 20 orang, dan yang sudah disetujui itu ada 2 orang. Nah, nanti, halo Pak Iksan? Iya Bu Ria, silakan lanjutkan. Bagus suaranya. Ini agak kok kayak mati lampu maklep tadi, takutnya hilang. Oke, iya. Ya. Lanjut, masih bagus. Ya, masih Pak ya. Nah, ini Bapak dan Ibu tampilan dari data-data guru saya yang sudah dan ada yang sudah tadi, ada yang belum. Jadi kalau yang belum mengajukan itu warnanya pink ya Bapak Ibu. Kemudian yang perlu disetujui itu warnanya kuning, dan yang sudah disetujui itu warnanya hijau nanti. Jadi kalau kita sudah setujui itu tercentang hijau. Nah, ini yang belum mengajukan ya Bapak Ibu. Nah, langkah kita selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat dari guru-guru yang sudah mengajukan tadi. Ini saya ambil di sini misalnya Ibu Eka misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu langsung klik di sini. Ya. Nah, mudah-mudahan penjelasannya jelas ya Bapak Ibu ya, lambat-lambat saja saya. Nah, di sini muncul nama guru saya tadi, Ibu Eka Aprita Rati SPD. Nah, Bapak dan Ibu, di laman kepala sekolah itu ada 4 komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hasil kerja utama, kemudian yang kedua hasil kerja tambahan, kemudian yang ketiga perilaku kerja, dan tahap yang terakhir itu adalah persetujuan. Nah, kita lihat yang pertama ya Bapak Ibu, tadi guru kami sudah mengajukan hasil kerja utama. Nah, ini tadi pilihan ya Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bu Man, yang paling depan ada indikator pilihan. Nah, kebetulan halo? Ya, Bu Ria, silakan Halo, Pak. lanjut. Ya. Silakan Bu Ria. Ya, internetnya unstable tadi keterangan. Jadi ada rencana hasil kerja. Nah, ini dari yang tadi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebentar Bapak. Baik Bu sekalian, sambil menunggu Bu Ria ya. Ya, apa? Silakan.
Anak-anak udah pulang sekolah ini jadi Oh ya. pada main, Silakan. pada buka internet. Jadi ini yang muncul Bapak Ibu ya, rencana hasil kerja. Nah, guru saya tadi memilih meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Kita lihat poinnya ya Bapak Ibu. Nah, ini poinnya, ini yang dipilihnya Bapak Ibu. Jadi targetnya itu 1 kali kegiatan, kemudian targetnya per semester. Nah, ini Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu nanti tidak menyetujui apa yang dituliskan oleh atau yang dipilih RHK yang dipilih oleh guru Bapak Ibu bisa menyarankan di antara pilihan-pilihan yang ini. Nah, Bapak Ibu bisa klik menghapus di sini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa klik hapus dan Bapak Ibu bisa menyarankan dari RHK ini apa yang Bapak Ibu sarankan kepada Bapak Ibu guru. Nanti di laman terakhirnya kelihatan Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang RHK yang kedua Bapak Ibu, ini pilihan dari guru saya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, ini ada 8 poin ya Bapak Ibu yang dipilih. Nah, sehingga kita lihat Bapak Ibu ada 8 poin. Nah, 8 poin ini kalau kita kalikan, kita lihat di sini ternyata Bu Eka tadi melaksanakan kegiatan mendapatkan sertifikat dari platform Merdeka Mengajar. Jadi 44 kegiatan, 1 kegiatan 8 poin, berarti Bu Eka mendapatkan 32 poin. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, apabila di laman hasil kerja utama ini Bapak Ibu sudah menyetujui semua apa yang sudah diusulkan atau rencana hasil kerja yang dibuat Bapak Ibu guru sudah Bapak Ibu setujui, maka Bapak Ibu bisa lanjut ke hasil kerja tambahan. Tinggal diklik. Bentar Bapak Ibu, mohon maaf ini agak loading. Ya. Nah, di sini muncul lagi Bapak dan Ibu tugas tambahan, Bapak Ibu cek lagi. Yang pertama yang diusulkan adalah rencana hasil kerja untuk siswa SMP, SMA, SMK meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui melaksanakan tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, ini juga apabila ternyata setelah Bapak Ibu melihat RHK yang diusulkan ternyata tidak sesuai dengan tujuan dari satuan pendidikan, Bapak Ibu juga bisa memberikan saran. Ya, Bapak Ibu bisa memberikan saran di antara ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu mau menambahkan juga kegiatan dari tugas tambahan tadi, misalnya sebagai pembina eskul, mungkin nanti ternyata Bu Eka ini lupa memasukkan dia sebagai pembina eskul selain wali kelas, misalnya itu Bapak Ibu bisa usulkan juga. Nah, kalau sudah oke Bapak Ibu ya, nah ini Bapak Ibu bisa lanjut ke perilaku kerja. Baik,
Nah, kemudian yang ketiga di perilaku kerja, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi hasil kerja utama, kemudian hasil kerja tambahan dan perilaku kerja. Untuk hasil kerja utama ini yang tadi ada poin minimal 3, tidak ada poinnya. Berikut juga dengan perilaku kerja yang berakhlak tadi Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu cek juga. Nah sama seperti tadi Bapak Ibu juga bisa menyarankan apabila yang sudah dituliskan Bapak Ibu di sini tidak sesuai atau Bapak Ibu belum menyetujui. Jadi Bapak Ibu bisa menyarankan. Jadi yang pertama tadi ada berorientasi pelayanan. Guru saya kebetulan perilakunya bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalimat-kalimat ini memang sudah sangat lengkap di platform ini sehingga kita tinggal menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai di satuan pendidikan. Nah berikutnya Bapak Ibu kita kembali kita lihat semua ya Bapak Ibu sampai di bawah aspek yang keempat harmonis, kemudian loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini semua diisi. Nah, kalau Bapak Ibu belum menyetujui, Bapak Ibu bisa simpan draft. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menyetujui, Bapak Ibu langsung ke persetujuan. Ya, ini rangkumannya Bapak Ibu ya. Ada kalimat sini disampaikan pastikan sesuai dengan guru terkait. Jika sudah sesuai, tekan setuju di bawah halaman. 2, jika ingin memberikan penyesuaian lagi, silakan kembali ke hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, atau perilaku kerja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini rangkumannya Bapak Ibu ya. Ada rencana kerjanya, kemudian rencana hasil kerja, bukti dukungnya, ada sertifikat, kemudian targetnya ada 4, kemudian waktunya selama 6 bulan atau per semester. Nggak sampai juga 6 bulan ya Bapak Ibu, karena sudah mulai ini bulan Februari sampai dengan bulan Mei, karena Juli 1 Juni sampai 30 itu sudah dilakukan penilaian. Nah, setelah Bapak Ibu lihat semua dan Bapak Ibu setuju, maka Bapak Ibu bisa tinggal, nah ini sudah terlihat semua ya Bapak Ibu seperti tampilan yang disampaikan oleh Bu Rani tadi. Apabila Bapak Ibu setuju, maka Bapak Ibu tinggal klik setujui. Nah, ini Bapak Ibu ya, muncul ini setujui perencanaan kinerja Eka Aprita Rati SPD. Jadi untuk meyakinkan kita apakah memang kita benar-benar sudah menyetujui RHK yang sudah disampaikan oleh guru kita, Bapak Ibu, maka kita lanjut ke setujui. Ya. Nah, kita lihat kembali ke sini Bapak Ibu. Apabila sudah dicentang setujui, maka muncul warna hijau di sini. Nah, untuk mengecek apa yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa klik juga selengkapnya. Ya, kita bisa cek kembali ya Bapak Ibu. Ya, baik. Jadi mungkin itu Pak Iksan dari laman kepala sekolah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum Pak Iksan. Ya.
Ya, eh, Ini punya Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin baik, mohon izin Ibu Ria, kami ambil lagi Pak Ihsan selaku moderator. Terima kasih Bu Ria yang telah menyampaikan terkait dengan persetujuan perencanaan pengelolaan kepala sekolah simulasi tujuan SKP guru. Baik Bapak Ibu, mohon izin di Palembang Sani sedang azan, mohon izin kita terus saja Pak Ihsan. Sudah ada 12 orang yang raise hand, kemudian ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di chat. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengefektifkan pertanyaan, mohon maaf. Untuk yang raise hand mungkin di belakang ya. Kita izin dulu yang melalui chat. Maaf sebentar Pak Sugi, saya salah sebentar. Silakan dimulai, mungkin bisa Pak Ihsan atau Ibu Ria atau Ibu Nawangsari yang bersesuaian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, untuk yang sudah sama, mohon maaf karena ini saya copy, artinya mungkin bisa jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan berulang. Boleh diteruskan Pak Ihsan, Bu Nawangsari? Boleh? Ya. Sebentar Pak Ihsan, boleh saya share screen lagi? Kan tadi Bu Ria Wilasri kan sudah menyetujui. Saya akan menampilkan jika sudah disetujui tampilan di guru seperti apa dan langsung sepakati. Ya. Oke. Sudah terlihat Bapak? Sudah tampil Bu Rani, silakan. Ya, tadi Bapak Ibu setelah kita membuat RHK untuk untuk periode Januari sampai Juni 2024 dan sudah disetujui oleh kepala sekolah setelah proses diskusi dan lain sebagainya. Tadi Bu Ria Wilasri sudah mempraktekkan bagaimana caranya untuk menyetujui. Nah, lalu di PMM untuk pengelolaan kinerja guru, tugas kita sebagai guru adalah menyepakati. Jadi begitu kita buka lagi, kita klik ini ada tulisan sepakati, disepakati perencanaan kinerja dari atasan, kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, dicek lagi apa yang sudah hasil diskusi dengan kepala sekolah tadi, yang sudah disetujui kepala sekolah. Kita lihat lagi, jika dirasa sudah, ke hasil kerja tambahan. Nah, kita cek lagi, sudah selesai, kita klik ke perilaku kerja. Nah, di sini sudah semua ada, lalu kita klik sepakati. Nah, di sini saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan, kita klik sepakati. Kalau perlu dicek ulang, kita cek ulang, kalau sepakati, kita sepakati. Nah, selesai. Ini adalah RHK kita udah selesai, maka kita akan bekerja lagi mulai 1 Februari 2024. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rani. Bapak sekalian, untuk tambahan sedikit, betul seperti kata Bu Rani tadi, artinya setelah disetujui oleh kepala sekolah, kita harus mengecek, menyesuaikan apakah ada perubahan atau tidak yang dari kepala sekolah tersebut. Biasanya nanti ada tanda ya, kalau ada perubahan dari kepala sekolah, misalnya ada RHK itu yang dihapus atau ditambah, akan berwarna hijau ada indikatornya. Begitu juga yang tambahan ya, tugas tambahan, ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu kita setuju semua, baru kita sepakati. Namun kami sarankan Ibu, sebelum disetujui oleh kepala sekolah tadi, sebaiknya didialogkan dulu berani ya, kita sepakati dulu. Artinya jangan sampai nanti setelah disetujui kepala sekolah masih banyak yang harus diperbaiki nanti itu. Jadi dialognya itu sebelum disetujui kepala sekolah tadi, di luar PMM-nya itu harus dialog dulu. Kenapa milih ini, kenapa tidak ini, misalnya itu nanti disepakati antara kepala sekolah dengan dan juga di Dirjen yang Juknis itu, kepala sekolah itu boleh membentuk tim kalau misalnya gurunya banyak gitu ya. Gurunya banyak, misalnya satu SMA itu bisa 60 orang guru. Nah, kalau kepala sekolah sendirian akan menyelesaikan di PMM itu butuh waktu yang berat ya, butuh yang sangat banyak gitu. Maka dia boleh membentuk tim, nanti akan membantu kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan ini. Mungkin itu tambahannya Pak Sugi. Nah juga Bapak sekalian, nanti untuk tahapan berikutnya kita belum bisa demonstrasi, tapi akan kita sampaikan nanti jika Bapak Ibu berkenan secara singkat tahapan-tahapan nanti setelah Bapak Ibu mengisi SKP ini apa sih selanjutnya. Nah tadi bagaimana nanti
melakukan persiapan untuk observasi, kemudian diskusi lanjut sampai nanti seterusnya. Target kita hari ini minimal sampai ke Bapak Ibu sekalian bisa mengisi SKP dan kepala sekolah bisa menyetujui SKP tersebut, dan target ini harus selesaikan paling lambat 31 Januari. Nah, pun nanti kalau misalnya kita masih punya waktu, Bapak Ibu masih berkenan, akan kita sampaikan secara konsep bagaimana tindak lanjut setelah SKP itu dibuat gitu nanti. Bagaimana persiapan observasi, bagaimana nanti diskusi tindak lanjut dan seterusnya. Mungkin kita kembalikan ke Pak Sugi dulu sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Mohon izin Bapak Ibu, saya memoderatori. Terima kasih sudah ada 12 orang yang resen Bapak Ibu. Untuk mengefektifkan ini, mohon izin kami melayani dulu yang melalui chat Bapak Ibu karena saya rasa lebih efektif. Izin ini mungkin dijawab secara cepat saja, salah satu yang mewakili yang bersesuaian dengan pertanyaan. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjut ke yang melakukan resen. Izin ya Pak Ihsan, saya share screen. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya, Ibu. Oke. Yang pertama, Ibu, apakah dari Bu Yuni, apakah yang beberapa bulan lagi akan pensiun wajib mengisi pengelolaan kinerja? Mohon dijawab. Ya, untuk ini tetap saja mungkin dicoba saja diisi karena nanti mungkin beberapa bulan itu sudah mau selesai gitu ya. Beberapa bulan itu kalau memang masih mungkin. Oke, pertanyaan pertama ini untuk yang pensiun ya. Berapa bulan lagi pensiun diwajibkan mengisi pengelolaan kerja atau tidak? Terima kasih. Nah ini tidak apa-apa dicoba aja diisi ya. Tapi memang targetnya tidak akan tercapai ini ya Bu Ria ya. Iya, Pak. Nah, ini tentu nyata tidak akan selesai selama 6 bulan karena tinggal beberapa bulan lagi. Tapi tidak apa-apa kalau mau diisi juga. Ya. Lanjut, ketiga. Apakah sertifikat dari kegiatan MGMP yang dilaksanakan di sekolah kita ada poinnya? Baik, Bu Rani mungkin yang sudah ke Jogja kemarin ya bisa bantu jawab Bu Rani. Iya, terima kasih untuk kegiatan MGMP. Apabila MGMP-nya sudah menjadi komunitas belajar dan didaftarkan di PMM, itu kemarin bisa menjadi komunitas belajar. Jadi sertifikatnya komunitas belajar, tapi bukan berupa pelatihan. Tetapi seandainya di kegiatan komunitas belajarnya ada berbagi praktik baik, nah itu bisa mendapat 4 poin kalau peserta, seandainya jadi narasumber bisa 8 poin, dan untuk penggerak komunitasnya itu juga bisa mendapat 36 poin jika melakukan 3 kegiatan seperti itu. Tetapi tidak untuk sertifikat pelatihan yang seperti biasa kan 32 jam seperti itu Pak Ihsan ya, 3 hari itu tidak. Tetapi kalau MGMP-nya itu berupa komunitas belajar itu bisa. Nah, jadi disarankan memang kemarin itu setiap sekolah itu membuat komunitas belajar sendiri untuk memfasilitasi guru-guru selain untuk pemenuhan kinerja ini, PMM ini, penilaian kinerja PMM ini juga sebagai sarana untuk benar-benar meningkatkan kompetensi guru, bisa berdiskusi, sharing praktik baik, dan lain sebagainya. Demikian Pak. Baik, terima kasih Ibu. Untuk yang mengisi kinerja ini, apakah guru PNS saja, atau P3K juga, atau bahkan guru honor juga? Mohon Bu, nomor 4. Baik, mungkin saya bantu jawab Pak Sudi ya. Jadi untuk pengelolaan kinerja guru ini, selain guru PNS, guru P3K juga boleh mengisi, ditambah dengan guru honor yang sudah terdata di sekolah induk atau ada di Dapodik. Ini itu jawabannya Pak Sugi. Jadi baik, boleh. terima kasih. Ditegaskan P3K wajib ya Bu, karena sama dengan ASN Bu. Iya, sama.
nanti sebelum tampilan tadi yang disampaikan Bu Rani itu ada cek data dulu sebetulnya Pak Sugi. Jadi nanti bisa cross cek datanya udah sesuai atau belum. Ya, mungkin saya tambahkan Pak Sugi. Ya. Silakan. Ya, untuk ini mungkin dicoba saja nanti. Kalau sementara informasinya baru terbatas untuk yang PNS gitu ya. Nah, silakan nanti dicoba. Kalau P3K sudah bisa masuk, artinya sudah bisa juga ASN ya, ASN P3K juga Yang dicoba Bu saja Eka nanti. Kalau sudah tadi- bisa masuk, artinya sudah bisa dibuka gitu ya. Pak. Ya. Ya, Yang yang P3K Bu Eka ada yang saya sudah tadi- coba, P3K sudah bisa masuk. Sudah, Bu Rani? guru P3K tadi Pak Iksan, yang guru saya Bisa Bu ya? Eka, tadi guru P3K itu. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah bisa semua. Oke. Ya, siap. Ya, lanjut Pak. Baik, saya teruskan. Ketika memilih dimensi yang masih kuning di rapor pendidikan, apakah harus dipenuhi semua? Oh, bagaimana? Ini sudah terjawab oleh Ibu Rani tadi. Perlu diperkuat, Bu Rani? Silakan. Iya, itu pilih salah satu saja yang menjadi fokus kita. Jadi untuk dari Januari sampai Juni kita pilih satu dimensi, nanti dari Juli sampai Desember kita pilih dimensi yang lain. Jadi fokus ke satu dimensi dulu. Kalau banyak-banyak kan nanti bingung Pak, karena tiap dimensi kan penekanannya berbeda-beda. Jadi kita fokus ke satu dimensi dulu untuk periode Juni sampai Juli. Dari Januari sampai Juni, nanti di periode berikutnya dimensi yang lain. Jadi prioritas dari yang merah, kalau nggak ada yang merah yang kuning. Nah, gitu. Baik, Jadi, terima 8 kasih Ibu. Jelas. Untuk Pak Sanan ini terkait dengan guru yang tidak bekerja lagi, mungkin menghapusnya lewat Dapodik ya. Oke, saya lewat saja ini. Berikutnya, akun belajar ID saya tidak bisa diakses ke pengelolaan kinerja. Padahal di Dapodik GTK saya sudah sebagai guru kelas. Padahal selama ini akun saya bisa saya gunakan untuk mengikuti CGP Angkatan 9. Nah, ini guru PNS atau apa ini? Tidak ada penjelasan ya. Mohon dibantu Bu Rani. Iya Pak, kalau tidak bisa mengakses pengelolaan kinerja, kalau dia pakai HP, silakan update platform Merdeka Mengajar versi terbaru. Nah, kalau seandainya sudah diupdate masih datanya benar dan sama, terus dibuka lewat laptop juga masih sama, itu silahkan ke pusat bantuan Pak. Ke pusat bantuan. Baik, terima kasih. Sertifikat yang diikuti di luar kegiatan yang ada di PMM ada poinnya tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin mau ditambahin lagi Bu Rani? Cukup? Cukup Pak. Cukup Bapak. Saya kira sudah Oke, jelas. cukup baik. Guru swasta ada SKP-nya? Gimana ya? Silakan Bu. Kalau guru swasta, Pak Iksan mungkin yang bisa jawab. Ya, untuk guru swasta memang belum diwajibkan ya, tapi itu baru untuk guru ASN yang itu yang sudah diwajibkan. Oke, baik. Nah, ini Dan juga permasalahannya lainnya, kalau misalnya ada guru Kemenak yang ada di sekolah-sekolah milik Kemdikbud juga belum bisa mengakses karena dia tidak terdaftar di Dapodik tapi di data guru Kemenak ya. Karena kita belum sinkron dengan data guru Kemenak, maka guru agama mungkin yang ada di SD atau di SMP yang terdata di EMIS ya di Kemenak itu ya belum bisa mengakses gitu. Oke. baik. Lanjut Pak Sigit. Terima kasih Pak Ihsan. Nah, ini Ibu, Bapak, bahwa belum memiliki KS definitif. Jadi sekarang masih PLT KS. Saat kami mau mencoba membuat SKP, data PLT KS kami terdata di Dinas Pendidikan Kota. Ketika edit profil dan klaim jadi pimpinan di SD kami, pimpinan PLT KS tidak muncul. Nah, ini bagaimana? Nah, ini mungkin Bapak Ibu terkaitkan data Dapodik ya. Nah, mungkin di data Dapodiknya belum diupdate ya, dia sebagai kepala sekolah gitu ya, masih sebagai guru karena dia PLT gitu ya. Nah, ini terkait ini dengan Dinas Pendidikan nanti ya, mungkin perlu diperbaiki data di Dapodiknya. Kalau memang dia sudah kepala sekolah, tentu di Dapodiknya sudah diupdate sebagai kepala sekolah. Nah, ini sebenarnya kalau informasi itu PLT pun bisa nanti menyetujui, tapi memang kendalanya mungkin di Dapodiknya masih belum dibuat sebagai kepala sekolah. Nah, ini yang di Dapodiknya mungkin Pak Sugi ya yang harus disinkronkan, disesuaikan lagi kan.
Baik, terima kasih Pak Boleh Ihsan. tambahin sedikit, Izin Pak kita. Sugi? Ya, Oh, silakan Bu, Ya, silakan. tambah sedikit. Ini sepertinya kalau ada klaim pimpinan, ini sepertinya di kinerja yang BKN. Karena kalau di PMM tidak ada klaim pimpinan. Nah, ini ya Pak ya, ini sepertinya ini klaim di BKN, versi BKN. Karena kalau di PMM tidak ada klaim pimpinan. Yang kedua, jika PLT itu guru, itu berarti akun yang digunakan oleh PLT tersebut masih guru, bukan admin. Akun Ya, belajarnya Pak. guru Jadi masih kalau kepala sekolah kan admin Pak, akun belajar. Nah, jadi silahkan ajukan untuk pembuatan akun guru berubah menjadi admin di pusat bantuan belajar. Oke, ya benar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke, nah ini sertifikat yang sudah lewat. Mohon dibantu. Nah, ini masalah sertifikat, kemarin juga Bu Rani sudah mendengar ya. Sertifikat yang didapatkan itu yang bisa diakui itu berlaku pada periode dari SKP tersebut. Misalnya di sekarang ini Januari sampai Juni gitu ya. Tapi kalau di luar itu artinya bukan hasil kerja dia di periode itu, maka tidak bisa diajukan ya, atau tidak bisa dijadikan nanti sebagai bukti dukung pada saat mengisi nanti bukti dukung di masing-masing RH-nya gitu. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu jangan kecewa ya, walaupun sudah mengerjakan semua topik, misalnya banyak sekali topik di PMM, bukan berarti itu tidak bermanfaat buat Bapak Ibu. Kalau jangan menyesal lah. Saya menyesal sudah mengerjakan banyak di PMM tapi nggak bisa dipakai. Artinya Bapak Ibu kinerja Bapak Ibu sudah bagus. Cari yang lain nanti, tidak semua itu harus di PMM. Bisa saja nanti yang di luar PMM, misalnya dia mengikuti kegiatan berbagi praktik baik, baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta, atau yang lain-lainnya, itu banyak pilihan yang lain ya. Artinya di luar PMM itu juga ada yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk peningkatan kompetensi dalam kinerja ini nanti. Jadi memang ini sudah kami bayangkan, nanti sudah banyak guru yang punya sertifikat guru penggerak sudah beberapa tahun yang lalu misalnya, itu yang tidak bisa dipakai, atau juga sudah mengerjakan topik di PMM sudah banyak. Itu jangan dijadikan sesalan ya, tapi itu adalah prestasi Bapak Ibu, dan carilah yang lain yang bisa meningkatkan kinerja Bapak Ibu nanti di periode tersebut. Masih banyak yang lainnya yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya. Itu Pak Sugi. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Pertanyaan 13 dengan 14 sama ini Pak Ihsan, terkait dengan gelar dan tanggal lahir yang salah. Di mana memperbaikinya? Apakah di Dapodik atau bagaimana nih Pak? 13 dan 14. Di Dapodik itu Pak, di Dapodik semua. Oke. Jadi kalau data segala macam itu di Dapodik semua. Baik. Kalau SAPK itu pasti ke BKD ya. Tapi kalau PMM, kalau data yang di PMM itu di Dapodik. Tapi kalau SAPK atau e-kinerja itu ke BKD gitu. Baik, terima kasih. Lanjut, nomor 17, ini dari Lampung. TU kan harus membuat juga SKP. Apakah kepala sekolah harus membuat 2 SKP melalui PMM dan kinerja juga? Karena ada bawahannya TU. Silakan, Bu. Pak Iksan ini Pak yang bisa menjawabnya. Oke. Nah, ini untuk yang di PMM ini Bu baru terbatas untuk guru ya. Ada untuk guru, berarti untuk yang TU atau TAS itu masih menggunakan yang lama ya, EKIN ya. Tentu nanti kepala sekolah juga tetap harus mengakomodir dari EKIN untuk tenaga TU tersebut. Mungkin itu Pak Sugi. Baik, terima kasih. Ini berikutnya, ini pertanyaan Pak Unsri yang lumayan banyak. Nomor 1 sudah dijawab tadi. Nomor 2 ini, siapakah pejabat kota yang bertanggung jawab dalam sosialisasi? Nah ini Pak Ihsan yang jawab. Siapakah atau pejabat kabupaten, kota, provinsi yang bertanggung jawab dalam sosialisasi ataupun bintek pengelolaan kinerja di PMM ini? Maksudnya mensosialisasikan di kabupaten itu siapa yang bertanggung jawab? Silakan Pak Ihsan. Masih unmute Pak. Pak Iksan masih unmute. Maaf. Nah, ini berkenaan dengan sosialisasi ini, tentu ini juga menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan ya, bersama-sama nanti
Nah, maka nanti kita akan membentuk tim nanti ini ya, di Dinas Pendidikan itu tentu digawangi oleh GTK ya, bidang GTK yang akan bertanggung jawab terhadap sosialisasi ini. Tentu nanti dibantu oleh guru penggerak, kemudian sekolah penggerak. Ini kami dalam waktu dekat ini nanti hari Sabtu akan mensosialisasikan kepada semua guru penggerak di Sumatera Selatan, dan nanti tanggal 9 ke semua sekolah penggerak di Sumatera Selatan, dan itu nanti bersama-sama bergerak sehingga nanti bisa terkawal. Tentu akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan bersama BGP nanti itu Pak Onsri ya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Apakah ada kaitan antara refleksi kompetensi guru terhadap SKP di PMM ini? Nah, ini menarik ini. Memang saat ini Bapak Ibu sudah bisa mengisi refleksi kompetensi guru ya, yang sudah disiapkan di PMM, dan juga ada rekomendasi belajar berbasis raport pendidikan. Ini 3 aplikasi yang baru di PMM ini yang tergabung dalam manajemen talenta. Ini memang bisa dikaitkan Bapak Ibu, sehingga nanti misalnya nanti pada saat memilih dari 8 subindikator tersebut, bisa juga menjadi referensi adalah dari hasil refleksi kompetensi Bapak Ibu, bagaimana refleksi kompetensi yang Bapak Ibu hasilkan atau diterima dari rekomendasi dari PMM tersebut. Sabar kompetensi yang mana yang masih perlu ditingkatkan, apakah di pedagogi atau di kompetensi misalnya kepribadian. Nah, menarik di sini misalnya di kepribadian ada kompetensi yang harus dilakukan oleh seorang guru itu adalah melakukan refleksi secara mandiri maupun refleksi dengan bersama-sama guru lainnya. Itu kalau kita kaitkan dengan tadi di salah satu rencana hasil kerja itu, nah itu tadi bisa kita sambungkan ke sana ya. Guru melakukan bersama-sama guru lain, ada yang menjadi guru model misalnya melakukan refleksi dalam bentuk lesson study misalnya, itu bisa menjadi poin ya, baik sebagai guru modelnya maupun sebagai guru pengamatnya. Nah itu terkait jadi bagaimana peningkatan kompetensi guru dalam hal kepribadian, itu refleksi misalnya. Begitu juga kaitannya dengan pedagogi. Nah itu nanti bisa dikaitkan ke sana, dan juga bisa melihat rekomendasi belajar yang diberikan oleh PMM tersebut, sehingga nanti bisa saling mendukung ketiga-tiganya itu nanti Bapak. Itu Pak Ansri ya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Selanjutnya, ini Pak Agus Prawira ini bertanya di chat ini ada 9 kali atau 10 kali diulangnya ini. Sudah saya catat Pak. Nah, bagi guru penggerak yang sedang pendidikan angkatan 9, kapan sertifikatnya dapat diadakan di RHK? Mengingat pendidikannya baru selesai bulan April. Bagaimana bagi guru yang sering menjadi narasumber atau berbagi praktik baik di sekolah sendiri maupun di sekolah lain, apakah kayaknya ditandatangani kepala sekolah dapat diakui? Apakah sertifikat webinar juga bukan di bawah naungan Kemdikbud, tetap diakui? Ya, tadi sudah dijawab. Setelah menyelesaikan tahap perencanaan, kapan proses upload bukti dukung dapat dilakukan? Mungkin dapat dijawab oleh Ibu Rani atau Ibu Ria atau Pak Ihsan. Monggo silakan. Ya, mungkin saya dulu ya. Kalau untuk bukti fisik, apapun bukti fisiknya tadi, apakah itu sertifikat sebagai guru penggerak atau sertifikat sebagai narasumber berbagi praktik baik, atau misalnya nanti kegiatan-kegiatan lainnya itu sebutkan PMM, tetap menjadi acuan adalah periode waktu pengeluarannya ya, atau pelaksanaannya. Nah, di periode Januari sampai Juni, atau nanti di periode kedua di Juli sampai Desember. Nanti dilihat saja Bu, kapan sertifikat itu bisa diterima, akan masuk di periode mana itu nanti ya. Memang mungkin nanti sudah bisa diperkirakan kapan bisa keluarnya sertifikat tersebut setelah lulus nanti selesai dari kegiatan pendidikan guru penggerak tersebut. Nah itu, kemudian bagaimana bagi guru yang sering menjadi narasumber atau berbagi praktik baik. Nah ini kalau sudah berlalu, sudah dilakukan, mungkin tidak bisa kita pakai sebagai bukti fisik, tapi lakukan kembali mungkin nanti di periode tersebut. Di periode setelah nanti di Februari Bapak Ibu sudah melakukan observasi pembelajaran dengan kepala sekolah, baru nanti diskusi tindak lanjut, sehingga nanti apa kegiatan yang akan dilakukan tersebut dilakukan, baru nanti ada sertifikatnya itu yang bisa dipakai. Tapi kalau yang sudah lewat, nah itu tidak bisa lagi kita gunakan. Artinya belum tidak menjadi kinerja Bapak Ibu
di periode tersebut gitu. Nah, ini mengenai sertifikat webinar yang bukan di bawah naungan Kemdikbudristek tetap diakui sebagai bukti dukung. Nah, memang ini keterkaitannya ya antara sebuah webinar tersebut dengan rencana hasil kerja tersebut atau dengan kegiatan yang dia pilih tersebut. Walaupun dia bukan dari Kemdikbud tapi memang terkaitan dengan pendidikan, pembelajaran itu masih bisa. Tapi kalau sudah sangat menyimpang itu mungkin tidak akan dilihat. Nanti kepala sekolah yang akan bisa melihat bukti fisik tersebut. Nah, kemudian setelah menyelesaikan tahap perencanaan, kapan proses upload? Nah, ini nanti Bapak Ibu akan kita sampaikan berikutnya, nanti ada tahapan-tahapannya ya. Itu ada proses upload dokumen itu nanti di akhir ya. Itu di upload dokumen baru nanti ada penilaian gitu. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan sertifikat ini memang belum ada aturan yang mengatur siapa yang harus menandatangani ini. Kemarin kami tanyakan dengan tim pusat, sementara ini kalau kegiatan itu memang dilaksanakan dan ada bukti fisiknya, kepala sekolah pun bisa menandatangani sertifikat itu dan bisa digunakan untuk bukti fisik kegiatannya. Misalnya kegiatan kombol, tadi seperti disampaikan Bu Rani, itu kepala sekolah bisa menandatangani sertifikat, tidak harus ke dinas pendidikan. Itu sementara ini belum ada aturan yang mengatur seperti kan harus kepala dinas, ya tidak. Tapi memang betul-betul kegiatan itu dilaksanakan dan kepala sekolah yang nanti yang bisa menilai keterlaksanaan kegiatan tersebut, dan mungkin kepala sekolah juga bisa mengeluarkan sertifikat. Tapi kalau dalam sekolah ya, dalam komunitas belajar dalam sekolah gitu. Oke, mungkin itu Pak Sugi ya. Terima kasih Pak Ihsan. Izin kita lanjutkan Pak Ihsan. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Kita tidak usah buat jurnal, maaf. Apakah jurnal pembelajaran guru dibuat harian, mingguan atau bulanan ini? Ya. Jurnal pembelajaran guru. Bu Rani, bisa dibantu? Ya, kalau jurnal pembelajaran itu kan layaknya jurnal kan itu kan ini seperti buku harian istilahnya Pak ya. Nah, itu kan kalau di sekolah saya itu dibuat setiap guru mengajar. Kan namanya jurnal. Perkembangan peserta didiknya gimana, hari ini ngajar sampai apa. Misalnya kayak agenda mengajar seperti itu. Jadi dibuatnya setiap yang ngajar. Jadi kalau ngajarnya tiap minggu ya buatnya tiap minggu. Kayak gitu. Kalau ngajarnya tiap hari ya buat tiap hari. Karena di jurnal itu kan ada catatan aneka di bawahnya. Jadi tingkah laku murid, ada yang sebenarnya kan ditulis juga di jurnal gitu, jurnal pembelajaran. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Terakhir dari Pak, bukan terakhir ya, masih ada lagi dari Pak Sauzi. Untuk pengelolaan kinerja di PMM, untuk rencana kinerja guru disetujui oleh kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah apa harus melakukan rencana kinerja? Dan siapa yang menyetujui? Nah, itu. Kemudian apakah ada kewajiban untuk mengasih aplikasi e-kinerja BKN setelah mengisi pengelolaan kinerja di PMM? Oh, ini yang kedua nggak usah dijawab. Silakan Ibu atau Pak Ihsan. Oke, saya jawab ya Pak Sugi yang dari Pak Sauji, bahwa memang nanti kepala sekolah itu kalau sekarang ini belum bisa membuat SKP-nya. Nanti dijadwalkan itu mulai tanggal 15 Januari kepala sekolah baru mulai bisa menyusun SKP-nya di aplikasi melalui PMM tadi gitu. Nah, kemudian bagaimana siapa yang menyetujui? Tentu ini adalah Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan akan menunjuk nanti siapa yang akan menyetujui dan menilai nanti dari SKP-nya kepala sekolah. Tentu biasanya akan didelegasikan ke pengawas gitu ya. Pengawas sekolah akan didelegasikan kepada pengawas untuk menyetujui dan menilai SKP kinerja dari kepala sekolah. Mungkin itu informasinya Pak Sugi. Nah, kemudian untuk tadi yang apakah ada kewajiban mengisi aplikasi? Kalau sudah mengisi di PMM tidak perlu lagi mengisi di kinerja kinerja BKN yang lama, karena ini sudah terintegrasi. Sudah disampaikan tadi Pak Adit dari BKN Regional 7 ya. Jadi cukup di PMM, tidak perlu lagi mengisi di kinerja BKN. Baik, terima kasih Pak Ihsan, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan masih banyak Pak Ihsan, karena jadwal kita sampai jam 16. Mungkin alangkah eloknya satu orang saja dari lewat Zoom untuk bertanya langsung. Ini yang buka kamera, yang kelihatan Pak Mesagus Saiful Aiman. Monggo Pak, silakan Bapak
Pak Saiful Aiman. Silakan, mohon dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Pak, bukan iman Pak. Iya. Mas Baik, Agus Pak. Saiful Amin. Baik Pak, pertanyaan mungkin ke Bapak atau Ibu berdua. Pertanyaan Pak begini, seandainya saya memproyeksikan atau mentargetkan 4 buah sertifikat di PMM Pak dalam waktu 6 bulan, tapi nyatanya yang terbitnya cuma 2 sertifikat Pak atau Ibu. Kemudian 2 sertifikatnya mungkin setelah bulan 7 baru terbit. Itu gimana Bu? Apa yang pertama pertanyaan, apakah berpengaruh dengan angka capaian kinerja kita yang di 6 bulan awal? Ya, kemudian yang kedua, apakah 2 sertifikat nanti yang kemungkinan ini seandainya terjadi ini Bapak Ibu, itu terbit di bulan 7 atau bulan 8, kita masukkan lagi, bisa tidak? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin. Monggo Ibu Rani, Bu Ria atau Pak Isan untuk menjawab. Silakan. Baik, nah untuk penilaian kinerja guru ini Bapak Ibu, tentu yang paling besar nilai itu adalah bagaimana refleksi ya, atau bagaimana kemampuan Bapak Ibu sekalian itu untuk mau berubah ya, memperbaiki diri, bagaimana nanti kemampuan refleksinya itu. Nanti Bapak Ibu kita sebenarnya misalnya masih ada materi nanti untuk bagaimana melakukan pilihan kerja ini. Tapi kalaupun nanti tidak tercapai apa yang direncana hasil kerja itu, nomor hasil kerja itu dilakukan pertimbangan, itu nilainya itu adalah pertimbangan. Nanti akan dilihat pertimbangannya apa, alasannya kenapa tidak tercapai dan sebagainya itu. Jadi nanti kepala sekolah akan bisa memutuskan, mungkin dengan tidak tercapainya ini bukan berarti dia kinerjanya buruk gitu ya, mungkin ada alasan tertentu. Nah, maka ini nilainya itu dipertimbangkan kalau untuk rencana hasil kerja itu. Itu maka nanti dalam menyusun SKP nanti betul-betul kita pertimbangkan juga, betul-betul kita hitung-hitungan sanggup tidak saya lakukan ini selama 6 bulan. Nah, kalau misalnya 4 topik itu dalam 6 bulan ini kira-kira tidak sanggup, jangan kita buat 4 topik ya, mungkin 2 saja atau 1 misalnya. Tambahkan kegiatan yang lain yang nantinya bisa juga menambah poin ya, misalnya tadi menjadi peserta pada saat berbagi praktik baik, atau menjadi narasumber, atau misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Mungkin itu Pak. Maaf Pak. Nah ini memang kita di sosialisasi yang kali ini, karena terbatasnya waktu, kita belum sampai ke bagaimana penilaian kinerjanya ya. Itu nanti akan kita buka sosialisasi yang berikutnya nanti sampai ke bagaimana melakukan penilaian kinerja dari guru tersebut. Mulai dari observasi pembelajaran, kemudian nanti diskusi dan seterusnya sampai ke upload dokumen dan sampai ke penilaian. Nah itu karena waktu ini terbatas, mungkin nanti berikutnya akan kita sampaikan. Karena kalaupun Bapak belum Tunggu ya, nanti kalau memang kita sudah ada materinya Pak, di link PMM itu sudah ada materinya. Itu pengelolaan kinerja guru itu, kalau Bapak Ibu baca di situ sudah lengkap sekali di situ bagaimana mulai dari penyusunan SKP sampai ke penilaian ya, upload dokumen itu sudah lengkap, bisa dibaca nanti di sana Pak. Gitu. Siap Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Isan, cukup jelas. Mungkin cukup ya Bu Ria dengan Bu Rani. Mohon izin ini Bu Rani dengan Bu Ria dan Pak Isan juga mungkin untuk dijawab. Saya dengar untuk P3K, karena mereka sudah punya perjanjian kerja, RH-nya menggunakan RH pada perjanjian kerja itu. Apakah benar Pak? Nah ini penting Bapak Ibu, karena ini menyangkut P3K. Silakan Bu Rani, Bu Ria atau Pak Isan, apakah menggunakan RH pada perjanjian kerjanya? Silakan. Mungkin bantu jawab. Mungkin jawab ya Pak ya. Mute ya. Maaf. Oh, siapa yang jawab dulu? Bu Ria dulu, silakan. Silakan Bu Ria. Kemarin tampilan dari lamanya guru saya yang P3K itu tidak ada di perjanjian kerja seperti itu ya Pak. Sepertinya sama tampilannya dengan yang PNS. Ya, jadi mungkin sarannya ya tetap mengisi saja sesuai apa yang ada di laman PMM itu. Itu Pak.
Ya, kalau untuk di PMM memang sama semua ya RHK-nya itu. Jadi ada 18 pilihan rencana aksi kerja, itulah yang akan dipilih oleh Bapak Ibu guru sekalian. Nah itu nanti akan kami konfirmasi ulang lagi ya, apakah di bagaimana yang P3K ini. Memang informasi awalnya itu ini baru untuk PNS ya, tapi akan kita konfirmasi ulang lagi. Kalau di situ sudah bisa masuk guru ya, sudah bisa masuk P3K ya. Artinya terkait dengan perjanjian kerjanya tadi. Nah ini nanti kan kami akan kami sampaikan kembali nanti. Pak siapa tadi? Pak. Ya kalau terkait dengan perjanjian kerja. Tapi kalau di PMM tidak ada khusus ya, semuanya sama gitu ya. Semuanya sama dengan RHK yang ada tertuang di aplikasi PMM itu sebanyak 18 pilihan itu. Itu Pak Sugi ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena waktu kita sudah lewat dari jadwal, jadi banyak pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah Bapak Ibu, kami BGP Provinsi Sumatera Selatan akan menyiapkan helpdesk selain. Nah ini Nayuk ya masih ada nak. Cek lah. Rotinya. Ya kita cuci tangan dulu. Dia nak naik motor tuh nah, dembek dia. Tidak lah. Masih sebelah. Bapak kan. Cuci tangan dulu. Cuci tangan. Ya. Baik, Pak Sugi putus enggak? Baik, saya tambahkan lagi ya, Bapak sekalian, mungkin menunggu Pak Sugi yang masih mengalami kendala pada jaringan. Bapak sekalian, nanti betul seperti kata Pak Sugi tadi, di PMM itu sudah tersedia link materi bagaimana mempelajari tentang ini, sudah lengkap sekali. Baik yang saya sampaikan tadi, materi substansi, kemudian materi bagaimana pengelolaan kinerja guru, bagaimana untuk atasan, dan seterusnya itu ada semua di link PMM. Tapi kalau memang masih diperlukan, nanti bisa kita share nanti ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, memang di sini kita belum sampai pada target untuk berikutnya ya bagaimana melakukan pengelolaan kinerja itu setelah SKP dibuat. Tapi setidaknya dengan hari ini kita sudah menyampaikan bahwa paling lambat di bulan Januari ini semua guru di Sumatera Selatan ini, PNS khususnya ya, sudah mengisi SKP dan sudah disetujui oleh kepala sekolah. Nah itu yang target kita. Karena ini akan menjadi penilaian nanti di nasional, akan menjadi menjadi raport bagi kita Provinsi Sumatera Selatan. Nanti akan ditayangkan setiap pertemuan di BGP itu. Provinsi A misalnya sudah mengisi sekian persen. Nah sasaran kita itu cukup banyak ya, ada hampir 70.000 guru kita ya, 70.000 lebih ya guru PNS yang harus mengisi ini. Sedangkan kemarin nanti akan kami share terus Bapak Ibu perkembangannya ya, dashboard perkembangannya itu sudah berapa guru kita yang mengisi dan berapa persen yang sudah mengisi, akan kami terus update nanti itu. Saya kira itu ya dari kami Pak Sugi. Baik, masih terima kasih Pak Ihsan. Alhamdulillah, mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar. Terima kasih. Dari Ibu Ria, ada yang disampaikan? Closing statement. Si Pak Sugi, jadi Bapak dan Ibu Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya karena waktu dan persetujuan ini sampai bulan akhir dari bulan Januari, mohon untuk tidak terlena dengan panjangnya waktu, jadi lebih cepat dilakukan akan lebih baik. Jadi kita menyarankan guru-guru kita semua untuk mengisi segera apa yang sudah diinformasikan di platform Merdeka Mengajar dan sudah dimulai sejak kemarin ya, tanggal 3 Januari. Mungkin pantun saja Pak. Jalan-jalan ke Tungkal Ilir, jangan lupa makan pindang gabus. Rencanakan kinerja sesuai kebutuhan sekolah dan pengembangan karir untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih bagus. Itu saja, mohon maaf apabila ada
kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria yang sudah mengingatkan jangan terlena dengan panjangnya waktu. Terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Rani Nawangsari selaku guru, mungkin ada pesan yang penting yang harus segera dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Silakan Ibu Rani. Terima kasih Bapak. Saya hanya berpesan untuk rekan-rekan guru semua yang hadir di sini. Penilaian kinerja ini adalah salah satu wujud bukti kita bahwa kita guru bukan hanya sekedar guru, tapi benar-benar guru yang berkualitas. Lakukanlah penilaian kinerja ini sebagai salah satu momentum untuk mengembangkan kompetensi diri. Karena bukan hanya banyaknya sertifikat, banyaknya mengikuti webinar, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran di kelas. Bagaimana nanti hasil supervisi kita dinilai kepala sekolah, dinilai tim supervisi, dan bagaimana kita bisa merefleksikannya dan melakukan apa umpan balik yang diberikan kepada kita dengan menjadi guru yang lebih baik lagi. Jadi mau ini untuk naik pangkat atau tidak terbebani akan hal itu, tapi fokuslah ke pengembangan diri, karena nanti mau naik pangkat, mau yang lain-lain itu akan seiring sejalan dengan kualitas kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani, terima kasih Bu Ria, terima kasih Pak Ihsan yang sudah membersama ini. Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan, apakah Ibu Kepala masih ada di ruangan ini? Halo Ibu Kepala? Ibu Erma Horela, halo? Tadi terlempar, Pak Sugi, boleh sedikit tambahan Pak Sugi? Oh silakan. Oh Pak Ihsan belum closing ya? Saya kira sudah. Sekalian, ini tadi ada pertanyaan atau pernyataan apakah akan ada pendampingan nanti di kabupaten kota. Ini kita dari BGP sudah merencanakan nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan juga, mungkin dibantu nanti rekan-rekan dari guru penggerak pun sekolah penggerak, kita akan melakukan pendampingan nanti ke kabupaten kota. Insya Allah nanti akan kita buatkan programnya, bagaimana nanti BGP menyiapkan tim narasumbernya, kemudian nanti Dinas Pendidikan akan mengelola kegiatan yang akan dilakukan di kabupaten tersebut. Mereka akan mengumpulkan perwakilan guru, perwakilan kepala sekolah, sehingga nanti bisa dilakukan pendampingan dalam bentuk coaching atau dalam bentuk apa nanti, sehingga juga bisa terkawal. Dari Dinas Pendidikan juga akan memiliki target juga ya, data juga kapan mereka akan bisa menyelesaikan ini, dan kemudian nanti bisa kita juga lihat ketercapaian ini bisa mencapai target tidak sampai nanti sebelum tanggal 31 Januari. Tentu akan kita bicarakan strategi apa yang harus dilakukan ini. Mungkin itu Pak Sugi. Kemudian tadi dikatakan, ada mengatakan agak miris juga ya, kalau ingin siswanya bodoh katanya, berilah guru itu dengan kesibukan sehingga tidak lagi memikirkan siswanya. Itu prinsip yang keliru juga ya. Artinya kita bukan dalam PMM ini bukan membuat kesibukan bagi gurunya, justru kita ini ingin memperingan pekerjaan guru ya. Selama ini mungkin banyak hal yang dilakukan untuk mengumpulkan angka kredit dengan dupak segala macam itu ya. Banyak sekali dokumen-dokumen yang harus disiapkan, pengembangan diri, kemudian ikut seminar itu, ikut pelatihan itu, sehingga nanti mengejar sertifikat, sehingga nanti melupakan tugas utama mengajarnya. Sehingga nanti dengan kinerja melalui PMM ini, Bapak Ibu akan lebih sederhana nanti. Memang sepertinya rumit sekali tadi ya, tapi kalau nanti Bapak Ibu coba menyelesaikan SKP itu tidak akan begitu sulit ya, sehingga nanti hanya memilih satu indikator, kemudian nanti memilih 32 poin dari rencana kerja itu dilaksanakan, diupload bukti fisiknya, selesai ya, tidak begitu rumit ya, sehingga nanti bukan berarti ini memberatkan guru lebih berat dari yang lalu-lalu. Artinya ini kita luruskan ya, bukan berarti kita memperberat guru, tapi ini justru memperingan, akan mempermudah dalam mengelola kinerja guru, dan akan betul-betul kelihatan nanti kinerja guru itu bisa terukur dengan baik. Demikian itu Pak Sugi kami sampaikan. Kembalikan ke Pak Sugi ya. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas closing statement-nya. Terima kasih Ibu Rani, terima kasih Ibu Ria. Halo Ibu Kepala, apakah masih ada di ruangan ini? Mohon izin, host, apakah Ibu Kepala masih ada?
Sebentar Pak, lagi dikonfirmasi. Oke, mohon berkenan Ibu Kepala untuk menutup kegiatan Zoom kita sore ini. Pakai sendal Rani. Rani, sendal. Oke, sedang dikonfirmasi oleh Pak Iwan. Pak Iwan, boleh kita diwakilkan dengan PIC-nya saja Pak Iwan? Baik Pak. Oke, baik. Untuk itu mohon berkenan Pak Ihsan untuk menutup kegiatan kita hari ini secara resmi, Mohon dan saja. kapan lagi kita kira-kira bisa bergabung. Silakan Pak Ihsan. Kalian baik Ibu sekalian yang kami hormati, karena Bu Kepala masih ada kegiatan lain yang belum bisa bergabung. Untuk hari ini, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan kegiatan sosialisasi ini, walaupun masih terbatas pada bagaimana penyusunan SKP dan persetujuan SKP-nya. Mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti lagi dengan sosialisasi yang berikutnya dan pendampingan nanti ke kabupaten kota. Kami dari BGP Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, pertama kepada BKN Kantrek 7 ya, Kantor Regional 7 BKN Palembang, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, seprovinsi Sumatera Selatan, kemudian dari BKD Provinsi, dari BKPSDM se-Sumatera Selatan, Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, para narasumber, Bu Ria, Bu Rani, tim BGP, kemudian juga yang sangat kita banggakan para peserta kita, kepala sekolah hebat, para guru hebat ya, se-Sumatera Selatan, alhamdulillah sudah mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini di tahun 2024 ini, mulai dari periode Januari sampai bulan Juni nanti. Demikian untuk kegiatan kita hari ini. Mari kita tutup kegiatan dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.